Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pajak penghasil pasal 23. Saya Dian Triasdita, saya akan menjelaskan apa itu pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasil pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasil pasal 21. Yang kedua, pemotong PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 ini terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan dalam negeri, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, serta orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Husna. Saya akan menjelaskan tentang tarif dan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut. 1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, C. Royalti, D. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya ada pengecualian pemungutan PPh pasal 23. Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, B. Bagi PT BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang Baiklah, materi selanjutnya yaitu saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, PPh pasal 23, terutang pas akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua, PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank resepsi atau kantor pos Indonesia. Yang ketiga, pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani PPh yang dipotong. Yang kelima, pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh pasal 23 dipotong.
disetor dan dilaporkan oleh kantor pusat. Sedangkan objek PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PP pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. Yang selanjutnya, perhitungan PPh pasal 23. Contoh kasus. Pada tanggal 20 Agustus 2010, PT Tukang Utang membayar bunga atas pinjaman membayarkan bunga kepada PT Lintah Darat sebesar 90 juta. PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Tukang Utang adalah 15% dikali 90 juta sama dengan 13 juta 500. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Agustus 2010. Saat penyetoran paling lambat 10 September 2010. Saat pelaporan paling lambat 20 September 2010. Jadi, kesimpulan dari materi ini, pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dalam melakukan pemotongan PPh pasal 23 terdapat pemotongan pajak yang telah ditentukan oleh peraturan Undang-Undang PPh pasal 23. Begitu pula dengan tarif dan penghasilan apa saja yang tergolong dapat dipotong PPh pasal 23 ataupun yang dikecualikan. Makalah di atas menunjukkan kapan saat terutang, pelaporan dan penyetoran PPh pasal 23 yang telah ditentukan oleh undang-undang. Demikianlah penjelasan dari materi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.